Ketika Syekh Utsaimin ya, beliau ditanya tentang persoalan ini. Apakah menutup masjid ya, lockdown masjid dan Ka'bah itu bagian daripada perbuatan yang sangat zalim ya, mendisfungsikan masjid sebagai tempat berzikir, melarang orang sholat, atau bertentangan dengan prinsip orang-orang yang memakmurkan masjid, yaitu orang-orang beriman dan seterusnya. Kata beliau tidak. Beliau menyatakan di dalam salah satu tulisannya ya, beliau menulis kitab At-Ta'liq ala As-Sahih Al-Bukhari. Jadi beliau menulis kitab ya, mengomentari tentang Sahih Bukhari ya, semacam syarah begitu. Pada jilid kelima halaman 420, beliau mengatakan ighlaqul masajidi wal Ka'bah wa ma asbaha dzalika lil hajati la ba'sa bihi. Menutup masjid-masjid dan bahkan Ka'bah dan apa-apa yang serupa dengan hal tersebut demi adanya suatu hajat atau keperluan, ini merupakan perkara yang tidak ada persoalan, tidak mengapa melakukan itu. Wala yuqal, dan tidak perlu dikatakan ya terhadap perbuatan itu inna hada min man'i masajidillah an yuzkara fi hasm. Ini adalah bagian daripada perilaku ya, menutup masjid untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna hada, karena hal ini limaslahatin aw lihajatin, untuk terwujudnya suatu maslahat atau suatu hajat, auli daruratin ahyanan, atau untuk memenuhi sesuatu yang sangat urgen. Ada 12 lembaga yang mereka ini mengeluarkan fatwa secara kolektif atau berdasarkan ijtihad al-jama'i. Mereka mengatakan boleh melakukan deaktivasi masjid. Nah, kelompok ulama yang kedua ya. Jadi pandangan kelompok ulama kedua ini adalah ya, melarang sholat berjamaah itu dilarang, atau Jumatan itu di off, itu berlaku hanya bagi orang yang sakit atau yakhsha ala nafsi, atau orang-orang yang secara objektif khawatir atas dirinya. Jadi rukhsah itu hanya berlaku begitu. Jadi kalau dalam suasana pandemi Covid seperti ini, kata mereka ya, tentu tidak dilakukan secara masif seperti sangat normal, tetapi setidaknya ada sejumlah orang yang tetap melakukan sholat jamaah dan sholat Jumat ya, untuk memberikan satu pesan bahwa masjid itu tidak ditutup sama sekali. Nah, itu saja. Ya, mungkin seperti yang Pak Agung katakan kemarin ya, orang-orang di sekitar masjid yang jelas-jelas orangnya sehat ya, takmir yang biasa selama ini ngopeni masjid, yang azan tentu masa azan langsung pulang kan tidak. Jadi sebetulnya kalau dikatakan penutupan secara absolut itu tidak ada sebetulnya. Kecuali, nah ini menarik, illa idza qarrara al-mukhtassun anna iqamatal juma' wal jama'at ya kan min dhannah intishar al-adwa. Nah, fatwa mereka yang seperti itu, yang tadinya rukhsah berlaku hanya bagi orang-orang yang sakit atau khawatir atas dirinya, itu jika ada keputusan dari otoritas yang memang ditentukan oleh negara bahwa dengan mendirikan sholat jamaah dan sholat Jumat kemudian berakibat pada tersebarnya virus ini, maka kata mereka di sini masjid itu tidak bisa dibuka begitu saja. Kemudian juga selain yang itu, ada hal juga yang menurut saya perlu saya sampaikan di sini. Dari ulama, 3 kelompok ulama besar, baik yang setuju masjid ini ditutup atau ditutup dengan persyaratan seperti kelompok ulama yang kedua, kemudian tidak setuju sama sekali seperti kelompok ulama yang ketiga, sama sekali tidak pernah menjadikan apa yang disebut dengan teori konspirasi sebagai perspektif. Itu tidak ada. Mereka murni berbicara persoalan hukum. Tidak ada lagi di situ perspektif politik. Jadi kesimpulan mereka adalah ya, al-qaul bi annahu yajuzu zar'an lid-daulah, bahwa dibolehkan secara syar'i bagi negara ketika mereka melihat bahwa
terjadinya perkumpulan itu untuk melaksanakan sholat Jumat atau jamaah ini berdampak pada tersebarnya virus, maka dilegalkan bagi negara secara syar'i untuk melakukan penutupan kegiatan masjid secara berjamaah untuk sementara waktu dengan catatan azan tetap dikumandangkan. Mungkinkah sekian banyak ormas yang ada di Indonesia, konten fatwanya sama, ya, tentang aktivitas yang ada di dalam masjid dan juga mengenai penghentian aktivitas masjid dan bahkan sholat Jumat, kemudian ditambah dengan 12 otoritas fatwa di dunia. Ini kan persoalannya luar biasa. Maka saya katakan, kita sebetulnya sudah selesai pada urusan yang sifatnya bayani dan burhani. Penjelasan yang bersifat narasi keagamaan, dalil-dalil, termasuk juga penelitian-penelitian ilmiah para ilmuwan itu sudah selesai. Tinggal satu tugas kita adalah bagaimana sekarang ini kita istiqomah dengan semua fatwa yang ada. Jadi wasalisu martabatil ihsani wa tilka hiya a'laha indar rahmani wa hiya rusukhul qalbi fil irfani hatta yakunal ghaibu kal ayan. Jadi sekarang bagaimana kita menjalankan semua tuntunan ini secara ihsan, dan kita harus tawadhu. Ingat, para malaikat juga qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sekelas malaikat mereka tawadhu. Jadi dalam suasana ini satu hal yang sangat penting saudara sekalian, mari kita tawadhu, rendah hati di dalam menghadapi apapun yang ada di hadapan kita saat ini.